Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah. Kita banyak diberikan nikmat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam satu ayat Al-Quran bahwasanya Allah menyatakan surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dengan puasa kamu akan bertakwa, mudah-mudahan. Oleh sebab itulah makanya satu riwayat Rasul bersabda, qad ja'akum syahrul azim syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan. Di antara keagungan itu ada bulan Ramadan itu sesuatu yang lebih daripada bulan yang lain. Di antaranya ada Lailatul Qadar, ada nuzul Quran, kemudian ada hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah sunat yang dilakukan nilainya sangat-sangat luar biasa. Contohnya berbuka dan sahur. Berbuka itu sunat hukumnya, tapi nilainya yang dilakukan ketika berbuka itu adalah sangat afdol dalam ibadah puasa itu. Walaupun di bulan yang lain kita ada juga puasa sunat, tapi tidak semulia ketika kita berbuka di bulan suci Ramadan. Makanya banyak para hadis-hadis Rasulullah menjelaskan keutamaan-keutamaan dari berbuka pada bulan suci Ramadan itu. Di antaranya adalah mensegerakan untuk berbuka, yaitu dengan sesuatu yang manis. Maka Rasulullah beliau berbuka sederhana saja dengan kurma dan air putih, tidak makanan-makanan yang serba aneka ragam sebagaimana kita membiasakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya berbuka itu adalah ibadah yang mulia, karena Rasulullah melaksanakannya segera dengan berbuka dengan kurma yang manis dan kemudian dengan air putih. Maka dalam banyak riwayat ya Rasulullah menjelaskan di antaranya iftar ya, farhatan, dua kemuliaan, dua kegembiraan ketika orang-orang yang berpuasa itu. Farhatun inda iftarih ya, kegembiraan ketika menghadapi berbuka, kemudian nanti gembira ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah yang lain yaitu sahur. Sahur itu juga suatu ibadah yang Nabi perintahkan, tasahuru fa inna sahuru berkah. Bersahurlah kalian, kata Nabi, karena sahur itu adalah suatu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Shaykhan yaitu Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sahiru fa inna sahuru berkah. Bersahurlah kalian, maka sesungguhnya sahur itu adalah merupakan keberkahan. Dalam hadis yang lain kata Nabi, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata dari Abdullah bin Umar ridha Allah daripada keduanya, dia berkata qala Rasulullah SAW, Nabi Rasulullah bersabda tasahuru walau bijir'atin mimma. Bersahurlah kalian, kata Nabi, walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya sangat penting bersahur ini, karena sahur itu adalah memberikan keberkahan, di mana ketika kita pada siang hari dapat menambah energi kita, walaupun hanya seteguk air atau beberapa kurma, tidak mesti nasi. Kalau bisa pula kurma yang bisa mengenyangkan, kenapa mesti nasi? Karena puasa ini adalah gunanya untuk mendapatkan kesehatan. Maka seketika kita banyak makan, bukan makan sehat, mungkin bisa tidak menguntungkan untuk tubuh kita. Maka dalam riwayat yang lain kata Nabi, salah satu la yuhasib 'alaiha al-'abdu, yaitu aklatus sahur wa ma abtara 'alaihi wa aqlul ma'al ikhwan.
Ada 3 makanan yang dimana seseorang hamba tidak akan dihisap nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu makan sahur. Yang kita makan itu, ya, rezeki yang diperoleh itu tidak akan dipertanyakan dari mana rezeki yang kita untuk sahur itu. Kemudian yang kedua, makan saat berbuka puasa, dan kemudian makanan yang dinikmati saudara-saudara kita yang lain. Maka inilah hadis yang menjelaskan bahwasanya sahur itu dan berbuka itu sangatlah penting untuk kita melaksanakan dalam ibadah puasa tersebut. Itu saja saya rasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat jadi ilmu untuk kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.